Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Apa sih itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu, teman-teman? Jadi bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan di mana kita di sini akan membahas suatu topik yang nantinya akan kita diskusikan. Nah, dari topik tersebut diharapkan kita akan menemukan titik terang dari permasalahan yang kita bicarakan tersebut. Nah, di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok topik tugas yang mana nanti topik yang akan kita bahas adalah topik yang akan saya sampaikan, lalu nanti teman-teman bisa berdiskusi atau membahas topik tersebut. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok topik tugas, teman-teman di sini udah saling kenal belum? Belum. Nah, karena belum saling kenal, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu ya. Bisa dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dina Nusyam. Bisa dipanggil Dina. Di sini saya berperan sebagai pemimpin kelompok. Lalu dari Dinanya, Perkenalkan, nama saya Rifa Anisolusia, biasa dipanggil Rifa. Perkenalkan, saya Gustavo dari Rusia. Saya berasal dari Rusia sama Pakistan dan sedikit Zimbabwe gitu. Panggilannya siapa? Oh, Gustavo. Ya. Perkenalkan, nama saya Anggita Hikmatul Naya, biasa dipanggil Anggita. Tahu? Mbak. Perkenalkan, nama saya Ida Ulian Latifah, bisa dipanggil Ida. Nah, teman-teman, sebelum kita berlanjut ke sesi yang selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita refreshing dulu nih, biar kita tuh semangat gitu. Nah, di sini saya punya permainannya itu namanya permainan konsentrasi. Jadi seperti ini, konsentrasi dimulai. Dina, Anggi gitu. Jadi nanti pas tangannya kayak gini nyebut nama temennya yang lainnya kayak gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Dina Rifa. Rifa Gustavo. Gustavo Rifa. Rifa Anggi. Kayaknya teman-teman udah saking semangatnya jadi sampai salah-salah gitu ya. Ini enaknya kita mau mainan lagi atau langsung lanjut nih? Lanjut aja, Mbak. Oke, karena udah pada semangat banget buat lanjut. Jadi di sini kan tadi kita bimbingan kelompok topik tugas, yang mana nanti saya akan memberikan topik dan teman-teman akan membahas tentang topik tersebut. Nah, di sini saya memilih topik trust issue yang dialami oleh remaja. Nah, teman-teman tahu nggak sih trust issue itu apa sebenarnya? Enggak lah. Atau ada yang mau berpendapat tahu nih? gitu loh apa. Atau ada yang mau berpendapat nih? Nah, boleh nih. Setahu Anggi, trust issue itu kayak hilang kepercayaan gitu loh sama orang. Jadi kayak ibarat nih, aku sekarang lagi ngalamin trust issue gitu kan. Nah, itu bukan berarti bukan berarti nggak ada penyebab, pasti ada penyebabnya. Dan aku rasa teman-teman ini kadang kurang sadar deh kalau misalnya dirinya ngalamin hal itu. Pendapat dari teman-teman yang lain ada nggak nih? Atau teman-teman pernah nggak sih kayak ngalamin mungkin asing ya trust issue ini? Lebih gampangnya itu kita kayak ngalamin fase dimana fase ini tuh kita jadi kayak lebih hati-hati kalau mau percaya sama orang, atau bahkan sampai udah kayak bener-bener nggak bisa percaya lagi sama orang gitu. Nah, itu teman-teman pernah nggak ngalamin fase kayak gitu? Nah, ya Mbaknya. Waktu SMA kan kayak kita tuh punya teman dekat gitu kan, sahabat lah. Nah itu tuh kayak kita tuh cerita apapun ke dia lah. Tapi tuh dia tuh kayak ngebongkar satu rahasianya kita ke orang lain. Itu membuat aku nggak percaya lagi sama dia sama cerita kita. Mas Agi sendiri? Apakah trust issue itu bisa bisa dikategorikan sebagai trauma juga ya? Apakah bisa dikatakan sebagai trauma, atau soalnya itu kan kita dibuat tidak percaya sama orang terus kita kapok gitu loh.
betul betul. Bagaimana teman-teman? Misal dibohongi gitu loh. Ya, kalau menurut saya trust issue itu tuh terbentuk dari trauma, bukan trauma menurut saya. Oh, Ya. berarti asal mula dari trauma terus menjadi trust Trust issue. issue. Gimana nih teman-teman, ada yang ingin menyanggah atau berpendapat nih? Kan udah dapet gambaran tuh trust issue tuh gimana, terus ternyata memang kadang kita pernah mengalami tapi kita nggak sadar tuh, kayak misal seperti cerita Mbak Dinda tadi kan, dulu punya temen yang deket banget tapi ternyata temennya ini itu membongkar rahasia yang seharusnya jangan disebarluaskan seperti itu. Jadi pada akhirnya dia buat mau percaya sama teman lagi, mau cerita terbuka itu jadi agak mikir-mikir dan susah gitu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai trust issue. Nah, tuh boleh Mbak cerita aja. Gimana? Mau nangis? Aduh, sampai terharu gitu. Oh iya. Ya, jadi pada apa ya? Karena saya mau mungkin ya. Oh udah jadi nangis? Ini menarik. Oh iya benar kan. Iya. Jadi aku tuh pernah menjenis seseorang. Oh. Aku tuh cerita segala sesuatu ke sahabat aku, tapi ujung-ujungnya malah sahabat aku yang deket sama orang itu. Yang membuat aku tuh trauma. Jadi setiap aku deket sama seorang tuh aku jadi nggak mau cerita ke sahabat terdekat aku. Bagus, emang kadang musuh Gitu. kita. Terus tapi sempet jadi udah sih nggak mau cinta gitu. Lu di waktu yang nggak tepat. Oh iya. Jadi terus seperti itu. Kalau Mas Gustavo Oh, gimana? saya soalnya dari luar negeri ya. Oh iya. So jadi jujur nih, kalau saya jujur saja, which is very good, tapi sebenarnya Shut the fuck up. oke, jadi trust issue pernah sih saya mengalaminya. Tapi mungkin dari sini saya baru menyadari saya mengalami, tapi sebelumnya saya nggak pernah menyadari bahwa saya mengalaminya. Apa tuh Mas? Makan. Nah, kayak ternyata oh ada juga ya trust issue. Kayak dari cerita-cerita teman-teman, menurut saya dulu sebelum ini itu merasa oh biasa aja, karena apa, temen itu biasa, teman bongkarin rahasia teman juga biasa. Tapi di sini saya mengalami kesadaran, pencerahan bahwa ternyata itu adalah trust issue. Tapi mungkin trust issue itu terjadi pada orang-orang yang hatinya lemah ya, gitu ya. Ya lemah, berarti cara lemah. Nah, tadi kan udah tuh pendapat dari Mbak Anggi, dari Mas Yanto, Mbak Rifda, Mbak Dan Riva, belum. dan Mas Gustavo. Oh, iya. Jadi mungkin trust issue ini sebenarnya banyak terjadi di kalangan kita gitu. Cuman kadang orang-orang itu tidak menyadari dan kayak menganggap biasa. Menurut pendapat saya, kalau misalnya apa sih, trust issue ini kan suatu perasaan yang dialami oleh seseorang. Mungkin kalau misalnya dia telah mengalami hal tersebut tapi dia masih kayak seperti yang tadi Mas Gustavo sampaikan, kayak saya merasa biasa aja gitu. Nah itu mungkin belum bisa dikatakan trust issue, karena kalau trust issue ini lebih cenderung ke dia ini sudah tidak mudah percaya lagi dan kayak lebih menutup diri dan lebih pilih diri gitu loh. Kayak aku nggak mau nanti kalau misalnya aku cerita sama ini nanti kayak gini lagi. Jadi justru orang-orang trust itu sebenarnya dia lebih ke overthinking sebelum hal itu terjadi. Jadi kayak padahal kan kita nggak tahu, misal kita cerita sama teman belum tentu loh dia seperti itu. Nanti kayak kita udah menganggap nanti kayak gitu lagi, karena mungkin dulunya pernah punya trauma yang sejenis seperti itu gitu. Yang Ya. kapok gitu ya. Nah, Kayak udah mikirin Kalau orang hal yang nggak punya paling trust issue nggak menyakitkan. kapok-kapok gitu ya. nah kayak gitu. Ditanyakan manusia apa tidak? Oh iya. Kalau mau kapok. Nggak kapok. Seperti apa Mbak? Kayak yang apa ya, memikirkan hal-hal yang paling menyakitkan. Betul. Nah, jadi tadi dari pendapat teman-teman saya tarik kesimpulan bahwasannya trust issue ini bisa menyerang siapapun dan tidak memandang gender maupun tingkat usia ya kan. Maksudnya semua orang. Jabatan juga. Nah, iya, karena kita ini kan semuanya sejatinya hanyalah manusia biasa yang mana punya perasaan. Nah, tapi dalam
agama Islam ini kan memang kita diajarkan untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain dan juga berhusnuzon, gak boleh seuzon dulu gitu. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita mengalami hal yang seperti itu yang tidak mengenakan, maka kita bisa ambil tuh sisi positifnya, dimana setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ini kan kalau misalnya kita memandang di dalam sisi positif, insya Allah juga akan menemukan jalan kebaikan yang bisa kita ambil dari hal tersebut gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak punya masalah ini atau punya konflik ini terus kayak kita mandang, jika kita melihat sesuatu hal dari hal yang positifnya itu kan pasti bisa menimbulkan sisi yang positif juga gitu. Makanya kita selalu diajarkan untuk bisa berhusnuzon dan gak gampang seuzon gitu, walaupun mungkin dulunya kita pernah dikecewakan sama orang atau pernah dikecewakan sama sahabat ataupun mungkin punya masalah keluarga seperti itu ya. Nah, dari diskusi yang udah dilaksanain tadi, ada nggak pertanyaan dari teman-teman atau belum jelas nih gitu? Kalau misalnya ada, boleh angkat tangan dan apa pertanyaannya? Gimana caranya itu biar nggak habis isu, kayak biar nggak tamak gitu loh. Kalau menurut saya sendiri yang tadi sudah jelaskan ya, bahwasanya kita harus bisa berpikir positif gitu, karena itu tadi, walaupun kita dulu ya pernah dikecewakan ataupun pernah mengalami hal yang mungkin gak mengenakan, kita coba ambil sisi positifnya dari situ. Contohnya kita bisa lebih hati-hati dalam memilih teman, lalu kita bisa sabar gitu kan. Kita maksudnya kalau misalnya ada yang gak mengenakan itu kan kita bisa mendoakan gitu, karena hati manusia kan juga sifatnya bolak-balik ya. Kita kan gak pernah tahu apa yang sebenarnya orang lain pikirkan ataupun orang lain perbuat di belakang kita gitu. Jadi alangkah lebih baiknya demi menjaga kesehatan mental diri kita sendiri juga, itu kita harus bisa berpikir positif sama orang lain deh. Kayak gak apa-apa deh dikurang-kurangin negatifnya gitu, kita mikir yang positifnya dulu aja gitu. Kalau misalnya kita sering berpikir positif tapi sering dikecewakan, kayak nggak kapok-kapok gitu ya. Iya nggak apa-apa, bagus kalau misalnya itu berarti mentalnya positif lagi. sangat positif gitu. Oh gitu. Kalau disuzon banget, masya Allah. Masya Allah. Nah, baiklah, karena waktunya sudah lebih dari 15 menit ya, 10 menit. Bahkan kayaknya pertemuan kita dalam bimbingan kelompok topik tugas ini sampai di sini dulu nih. Tapi insya Allah kedepannya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok kembali di waktu yang sama, yaitu jam 3.30 hari Sabtu. Gimana nih teman-teman? Bisa. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita akhiri nih, pesan dan kesan teman-teman dari kegiatan bimbingan kelompok ini apa sih dari Mbak Rifah? Alhamdulillah ya, semoga bisa berjalan rutin supaya kita tuh bisa saling terbuka, saling ngasih solusi, saran, masukan. Jadi saya sendiri, ternyata semakin kita bimbingan kelompok, semakin kita jadi masyarakat open minded gitu ya. Open minded dan kan biar nggak dibilang itu nggak open minded gitu. Aku ikut bimbingan loh, kalau bimbingan. Lu nggak bisa bilang gua nggak open minded gitu. Dan jadi masyarakat open minded lah. Ya, pesannya semoga akan terlaksana di kelompok lainnya lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Bukannya ini nggak menarik ya, ini sudah menarik banget. Sampai tadi teman-teman antusias banget jawabnya. Dan pesan ya sangat luar biasa untuk kami. Siap. Ya cukup baik menurut saya, bisa dapat pengetahuan baru mengenai isu yang baru saya tahu kalau ternyata itu. Iya ya. Jadi orang Jawa yang open minded gitu Iya. ya. Yang nggak dibilang kamu lagi. Iya. Cukup. Baiklah. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan sangat berantusias dalam kegiatan bimbingan kelompok topik tugas ini. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Akhir.